Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk hadir dalam forum Zoom ini. Salam sejahtera saya sampaikan kepada yang terhormat Bapak Dr. Jelly Revija SAM Home, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional. Pada kali ini, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Dimensi HAM dalam masa COVID-19. Namun sebelum itu, izinkanlah saya memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 10. Yang pertama ada Nomi Godiva, yang kedua ada Messi Huta Barat, yang ketiga ada Stefani Manulang, yang keempat ada Kayla Sipautar, yang kelima ada Felisa Tarigan, yang keenam ada Tuti Tarigan, yang ketujuh ada Anastasia Tagalong, yang terakhir ada Sangsuda Limbong. Adapun 6 topik yang akan kami presentasikan pada kali ini, yang pertama adalah definisi HAM, yang kedua lembaga dan dasar hukum HAM, yang ketiga dampak selama pandemi COVID-19, yang keempat pembatasan oleh hukum HAM internasional dan pemerintah Indonesia, yang kelima ada derogable rights, dan terakhir ada non-derogable rights. Baiklah, tanpa perlu berlama lagi, saya akan memulai topik yang pertama, definisi HAM. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu mengapa hukum HAM internasional ini sangat penting untuk dipelajari dalam hukum internasional. Alasannya ada dua. Yang pertama karena hukum HAM internasional ini merupakan salah satu cabang dalam hukum internasional, yang dimana kita tahu bahwa hukum internasional ini memiliki banyak cabang-cabang dalamnya, karena hukum internasional ini mengatur segala yang berhubungan atau persoalan yang berhubungan tentang lintas negara. Salah satunya adalah tentang HAM. Jadi, hukum HAM internasional ini memiliki bagian dalam cabang hukum internasional. Yang kedua, karena hukum HAM internasional ini memiliki karakter atau sifat yang sama seperti hukum internasional. Oleh sebab itu, patutlah kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi hukum untuk mempelajari hukum HAM internasional. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian HAM yang saya ambil melalui Universal Declaration of Human Rights atau yang disingkat dengan UDHR. Nah, UDHR ini adalah suatu deklarasi atau suatu pernyataan umum yang disahkan oleh PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa pada Desember 1948. Yang dimana kala itu PBB mensahkan setelah adanya Perang Dunia Kedua, guna pada saat itu untuk melindungi hak-hak asasi manusia pada kala itu, dan tetapi masih digunakan sampai sekarang. Nah, UDHR ini memiliki satu pembukaan dan 30 pasal. Nah, pada bagian ini saya hanya mengambil 3 bagian dari 31 bagian itu. Yang pertama ada preamble atau pembukaan. Dalam preamble ini dijelaskan bahwa the inherent dignity and the equal and inalienable rights of all members of the human family. Yang berarti HAM itu adalah martabat yang melekat dan hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia. Nah, pada artikel pertama atau pasal pertama disebutkan bahwa all human beings are born free and equal in dignity and rights. Di mana semua manusia itu dilahirkan bebas, setara dalam martabat dan hak. Yang pada artikel kedua disebutkan bahwa everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in the Declaration without distinction of any kind. Yang dimana disebutkan bahwa HAM itu berarti setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi tanpa pembedaan dalam bentuk apapun. Nah, hukum HAM internasional ini mempengaruhi hukum HAM nasional. Oleh sebab itu, tentang HAM ini selain diterapkan di hukum HAM internasional, juga diamandemenkan dalam hukum nasional yang ada di Indonesia, yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dan pasal 1 dijelaskan bahwa hak asasi manusia ini adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah. Dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi kita bisa simpulkan dari 2 slide tadi bahwa pengertian HAM itu sama di antara hukum HAM internasional dan juga hukum HAM nasional, yang dimana HAM itu adalah hak yang melekat pada diri manusia itu karena anugerah Tuhan Yang Maha Esa, dan hak itu adalah setara di antara setiap individu, dan hak itu wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah. Baiklah, topik selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nomi.
Terima kasih Felicia. Lembaga penegak dan perlindungan hukum internasional itu ada 5. Yang pertama United Nations General Assembly, yang berikutnya ada Economic and Social Council, yang berikutnya ada United Nations Human Rights Council, Subcommission Protection of Human Rights, akhirnya ada Commission of Human Rights. Lembaga penegak dan perlindungan HAM di Indonesia itu ada 5, ada Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, ada yang berikutnya ada Pengadilan HAM, LBH, KKR, dan Polri. Selanjutnya, dasar hukum HAM internasional adalah yang pertama ada Piagam PBB atau yang disebut dengan Charter of United Nations. Berikutnya ada The International Bill of Human Rights, termasuk di dalamnya ada UDHR atau disebut dengan The Universal Declaration of Human Rights. Dan berikutnya ada ICCPR atau The International Conference on Civil and Political Rights, ada ICR atau The International Conference on Economic, Social, and Culture. Berikutnya ada traktat khusus HAM seperti CRC atau Convention on the Rights of the Child, dan berikutnya ada CHAT atau Convention Against Torture and Other Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, dan berikutnya ada CHAT atau Convention on the Elimination of All Forms and Racial Discrimination, dan lain-lainnya. Dan berikutnya ada The Customer International Law yang sering disebut dengan kebiasaan internasional. Berikutnya dasar hukum HAM nasional. Yang pertama ada Undang-Undang 1946 beserta amandemennya. Berikutnya ada TAP MPR nomor 17 tahun 1998. Yang berikutnya ada undang-undang terkait seperti Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Yang berikutnya ada Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 membahas tentang pengadilan hak asasi manusia. Yang terakhir ada Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tanggal 10 November 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Tuti. Baiklah, terima kasih Naomi. Saya akan menjelaskan tentang dampak selama COVID-19. Dampak terkait HAM selama masa COVID-19 yang pertama dalam bidang kesehatan. Tenaga kerja kesehatan khususnya di negara Indonesia sangat kekurangan alat pelindung diri. Banyak yang berkarya menggunakan jas hujan, memungut plastik sampah agar dijadikan APD. Kejadian tersebut sangat mengancam hak asasi manusia. Seharusnya tenaga kerja mendapatkan alat pelindungan diri yang kualitasnya bagus agar pada saat bertugas bisa optimal memberikan pelayanan kepada pasien. Yang kedua, dalam segi informasi. Dalam segi informasi, setiap orang berhak menerima informasi dan mencari informasi. Namun dalam masa pandemi ini, dalam mencari informasi sangatlah dibatasi. Contohnya, seorang wartawan ingin mencari berita tentang COVID-19, tetapi sangatlah susah mencari informasi tersebut karena banyak yang diprivasi. Padahal berita tersebut sangatlah berpengaruh pada semua masyarakat seperti memberi informasi bagaimana cara pencegahan atau memutus tali rantai persebaran virus COVID-19. Yang ketiga, dalam segi privasi. Privasi sangat penting bagi kita. Misalnya, keluarga kita ada yang terkena COVID-19, masuk ke dalam berita. Dalam berita tersebut dipaparkan alamat, rumah, dan tempat tinggal kita. Itu efeknya sangat besar bagi kita, khususnya dalam lingkungan di sekitar kita. Pasti orang-orang di sekitar kita tidak ada yang mau dekat-dekat dengan kita, selain itu juga pasti menjadi perbincangan orang-orang di sekitar kita. Ada undang-undang yang mengatur atas keterbukaan informasi. Jika kita mengizinkan untuk diliput ke dalam berita, juga boleh, tetapi jika tidak izin, berarti termasuk pelanggaran yang bisa dihukum. Yang keempat, dalam segi pekerjaan. Dalam masa pandemi ini, banyak karyawan-karyawan yang di PHK. Bukan hanya di PHK, tetapi juga biasanya dipotong upah gajinya, dan tidak ada cuti.
Banyak karyawan-karyawan yang tidak masuk pada masa pandemi. Biasanya dalam perusahaan, apalagi pada masa pandemi, akan memotong cuti karyawan tersebut. Dan banyak pengangguran selama masa pandemi ini. Sebelumnya sudah banyak pengangguran, ditambah kondisi seperti ini, jadi semakin banyak lagi angka penganggurannya. Yang kelima, diskriminasi meningkat. Dengan adanya virus corona ini yang berasal dari Tiongkok, orang-orang di Tiongkok banyak yang mengalami diskriminasi dari orang-orang di negara lainnya, seperti anti-anti orang Cina. Negara lain juga menjadi enggan berkunjung ke negara Tiongkok karena awal mula virus corona berasal dari negara tersebut. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Stefani. Baik, terima kasih Tuti. Selanjutnya saya akan membahas pembatasan oleh hukum HAM internasional dan pemerintah Indonesia. Selanjutnya. Dalam hukum internasional di bidang hak asasi manusia, mengatur bagaimana regulasi internasional memberikan perlindungan HAM di masa pandemi. Hal ini tercantum dalam pasal 4 ayat 1 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, yaitu menjamin hak setiap orang atas perlakuan standar kesehatan tertinggi dan mewajibkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah ancaman terhadap kesehatan masyarakat dan untuk memberikan perawatan medis kepada mereka yang membutuhkan. Selanjutnya. Adapun batasan yang dilakukan dunia selama pandemi COVID-19, yang pertama itu pembatasan lalu lintas orang. Salah satu cara paling efektif dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19 adalah dengan cara membatasi kegiatan sosial dengan cara menutup akses transportasi, udara maupun laut, serta darat. Untuk di beberapa negara, bagi perorangan yang melintasi negara atau lockdown. Dalam berbagai instrumen hukum laut maupun hukum udara, pada dasarnya lalu lintas internasional tersebut merupakan salah satu hak mendasar, asalkan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan masing-masing negara. Namun demikian, untuk alasan kedaruratan, termasuk dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19, negara biasanya akan mempunyai hak untuk menutup perbatasannya. Walaupun bertujuan positif untuk mengatasi pandemi COVID-19, penutupan perbatasan juga akan membawa efek samping. Contohnya, munculnya persoalan baru terkait adanya warga negara yang terdampar di luar negeri, serta proses repatriasinya. Mengingat karena hal itu juga akan menambah risiko tersendiri, langkah lain yang lebih ringan dibandingkan lockdown, misalnya negara bisa menerapkan isolasi untuk periode waktu tertentu bagi individu yang memasuki wilayahnya dari luar negeri. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah penerapan kebijakan ini terhadap warga negara asing haruslah tidak mengutamakan suatu kewarganegaraan tertentu. Dalam mengendalikan penyebaran virus COVID-19 ini, banyak negara yang menerapkan kebijakan juga, yang membuat pembatasan hak untuk bergerak, seperti perintah untuk hanya berdiam diri di rumah saja. Kebijakan tersebut dianggap dapat menurunkan penyebaran virus dan mengurangi risiko penyebaran virus lebih luas. Namun, kebijakan ini menimbulkan dampak yang mengganggu ke berbagai bidang, seperti pekerjaan, mata pencaharian, akses layanan, termasuk layanan kesehatan, makanan, air, dan pendidikan. Dan batasan yang terakhir yaitu karantina. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Messi. Baiklah, terima kasih Stefani. Di sini saya akan menjelaskan apa saja hak masyarakat yang dinilai tidak terpenuhi selama pandemi COVID-19 karena adanya tindakan pemerintah Indonesia dalam mengambil kebijakan. Yang pertama itu ada hak atas standar kesehatan tertinggi. Bentuk pelanggaran HAM dalam hal ini ditemukan bahwa ada berbagai rumah sakit rujukan COVID-19 memiliki sejumlah permasalahan seperti akses informasi yang minim, kekurangan tenaga medis, kekurangan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan, dan tidak adanya prosedur khusus untuk pasien yang ingin melakukan tes COVID-19. Sementara layanan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan tes PCR masih minim karena masih terbatasnya penyelenggaraan dan akses yang tersedia. Yang kedua ada hak atas informasi. Hal ini dinilai sangat penting
karena di tengah ketiadaan vaksin, keselamatan warga tergantung pada informasi tentang upaya pencegahan dan pengendalian perilaku individu. Namun, pada awal penyebaran COVID-19, pemerintah justru melakukan hal yang sebaliknya, seperti keterlibatan Badan Intelijen Negara atau BIN melakukan operasi senyap. Penyampaian informasi yang tidak utuh, penyangkalan dan inkonsistensi pernyataan, dan informasi para elit politik dan pejabat negara terhadap kerentanan dan penanganan kedaruratan COVID-19 di Indonesia justru memperburuk krisis dan menimbulkan ketidakpastian serta ketidakjelasan penanganan krisis. Yang ketiga ada hak atas fair trial. Di sini kami mencari informasi bahwa ada beberapa tindakan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat keamanan yang dinilai sebenarnya tindakan tersebut justru bertolak belakang dengan komitmen pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan penahanan. Seperti regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk asimilasi terhadap sejumlah tahanan, sementara itu pihak yang bersangkutan tidak pernah mendapat jawaban atas informasi terkait regulasi yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian dalam mengantisipasi dan mencegah penyebaran virus COVID-19 terhadap para tahanan yang berada di bawah kewenangan institusi kepolisian. Yang keempat, ada hak atas kebebasan berekspresi. Pada saat penanganan COVID-19 ini, tercatat adanya surat telegram Kapolri dan tercatat juga ada 41 kasus penangkapan terhadap orang-orang yang dituduh menyampaikan penghinaan terhadap pejabat negara atau menyebarkan berita bohong. Hal tersebut menjadi pelanggaran HAM jika dilakukan dalam konteks mengkritik, mempertanyakan, dan menyampaikan keluhan mengenai cara-cara pemerintah dalam menangani pandemi. Hal ini disampaikan oleh warga negara untuk mengkritik cara-cara pemerintah dalam menangani COVID-19 adalah sah dan dilindungi oleh hukum. Yang terakhir, ada hak untuk bebas dari diskriminasi dan stigmatisasi. Pandemi COVID-19 ini menghasilkan gelombang stigma dan diskriminasi pada kelompok tertentu. Salah satunya tenaga kesehatan. Mereka mendapat stigma negatif dari masyarakat sebagai karir virus karena pekerjaan sehari-hari mengandung risiko tinggi untuk terpapar virus COVID-19. Hal ini terlihat dari peristiwa perawat yang diusir dari tempat tinggalnya, tenaga kesehatan yang ditolak oleh tetangganya, hingga penolakan pemakaman jenazah seorang perawat di Semarang. Stigmatisasi tersebut lahir akibat penyebar informasi yang dilakukan pemerintah tidak akurat dan parsial sehingga mengakibatkan publik menerima informasi tidak utuh dan mengambil sikap sendiri yang keliru. Next slide. Nah, sejak awal pandemi COVID-19 ini, pemerintah juga mengeluarkan sejumlah kebijakan sebagai upaya menekan laju penularan COVID-19. Berbagai kritik juga ada di setiap kebijakan tersebut. Berikut berbagai kebijakan pemerintah dan kritiknya selama pandemi virus corona. Yang pertama, ditetapkannya PSBB yang dinilai terlalu birokratis. Setelah pandemi melanda khususnya di Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar. Tindakan PSBB ini meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan juga pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menilai cara pemerintah ini melakukan penetapan PSBB terlalu birokratis. Dinilai juga bahwa adapun alur PSBB yang berbelit-belit hanya membuat penanganan virus corona lambat atas nama administrasi. Yang kedua, dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tentang COVID-19. Bapak Presiden Jokowi juga mengeluarkan peraturan perundang-undangan nomor 1 tahun 2020 yang mengatur tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Peraturan perundang-undangan ini dinilai menciptakan impunitas bagi pejabat pengambil keputusan dan menutup kewenangan BPK untuk memeriksa dan mengaudit penggunaan anggaran. Yang ketiga, adanya stimulus atas pariwisata. Sebelum ditemukannya kasus pertama COVID-19 di Indonesia, pemerintah telah menyiapkan insentif dengan memberikan alokasi tambahan sebesar 298,5 miliar rupiah. Hal itu ditujukan untuk maskapai penerbangan dan agen agar bisa memberikan diskon khusus kepada pelancong. Namun, setelah virus corona ini datang ke Indonesia, potongan harga berapapun tidak akan bisa menggait wisata asing untuk datang. Kunjungan wisata ini secara alami akan kembali pulih apabila virus corona ini telah berhasil diatasi. Yang keempat, adanya pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Di sini sejumlah pengamat menilai fungsi pembentukan komite ini tidak jelas karena komposisi keanggotaannya yang tidak jauh berbeda dari kabinet pemerintahan. Menurut Direktur Riset Center of Reform on Economics Indonesia, Bapak Peter Abdullah, keberadaan komite ini bakal menimbulkan koordinasi antar kementerian dan menimbulkan kebingungan juga. Yang kelima, diterapkannya PPKM.
Di sini pemerintah yang menggunakan istilah berbeda-beda saat menetapkan kebijakan terkait penanganan COVID-19. Dinilai juga pemerintah bersilat istilah seusai kebijakan baru seperti pembatasan kebijakan masyarakat atau PPKM diterapkan. Pemerintah lagi-lagi bersilat istilah seperti PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, PSBB transisi, mikro lockdown, dan terakhir PPKM ini. Kemudian ada pertanyaan yang muncul setelah penggunaan istilah yang berganti-ganti ini. Apakah ini untuk menghindari berskala besar yang bertujuan menyelamatkan ekonomi? Yang keenam, adanya kartu prakerja. Pelaksanaan program janji kampanye Jokowi yang diubah menjadi jaring pengaman sosial bagi warga terdampak COVID-19 ini dinilai syarat penyimpangan. Program prakerja mulai ramai dikritik setelah ketahuan melibatkan ruang guru, perusahaan milik mantan staf khusus Presiden Jokowi, Adama Belfasyah Devara, sebagai penyedia layanan pelatihan daring. Yang terakhir, adanya sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Presiden Jokowi meminta kepala daerah membuat aturan turunan dari Inpres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19, dan membuat sanksi juga bagi para pelanggar. Menilai sepanjang penegakan protokol pencegahan ini masih bisa ditempuh dengan cara dialog, maka sanksi pun tidak perlu diterapkan. Dinilai juga di masa setahun pandemi awal, masih berlangsung di awal 2020 juga, seharusnya masyarakat tetap ditempatkan sebagai subjek dalam kebijakan yang dibuat pemerintah, sehingga kebijakan bisa berjalan secara efektif. Baiklah, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Natasha. Baik, terima kasih Messi. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai derogable rights pada masa pandemi COVID-19. Derogable rights itu sendiri merupakan hak-hak yang dapat dikurangi, dibatasi pemenuhannya karena suatu keadaan atau kondisi yang kurang memungkinkan dalam perwujudan hak tersebut. Dalam artian tidak semua hak asasi manusia dapat dipenuhi pemberlakuannya. Pembatasan hak asasi manusia dalam keadaan darurat dapat diperbolehkan secara hukum. Namun, hak asasi manusia yang dapat dilakukan pembatasan tersebut harus masuk ke dalam golongan derogable rights, seperti yang pertama, hak kebebasan berserikat dan berkumpul. Hak kedua, yaitu hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Yang ketiga, hak menyampaikan pendapat di muka umum. Ketiga hak tersebut diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Hak asasi semacam itu haruslah bersifat sementara waktu, dimaksudkan untuk tujuan mengatasi keadaan krisis. Next slide. Baik, dalam hukum internasional, derogable rights ini sering terjemahkan sebagai hak yang dapat dikurangi, dibatasi, bahkan dicabut. Banyak panduan mengenai aturan hak asasi manusia dalam lingkup internasional. Sebagai contoh, Konvensi Eropa tentang hak asasi manusia, atau yang sering kita dengar European Convention on Human Rights dalam pandemi COVID-19, yaitu merupakan suatu konvensi internasional yang mengikat negara-negara Uni Eropa yang dijadikan sebagai acuan cara yang tepat bagi negara untuk mengatasi pandemi, dan sebagai laporan berbagai macam berita bahwa banyak negara telah menyatakan keadaan darurat dan mengambil tindakan luar biasa untuk memperlambat penyebaran COVID-19. Next slide. Baik, seperti yang ada dalam slide ini, ada beberapa contoh kasus derogable rights yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri. Dimulai dari yang pertama, yaitu pemerintah Spanyol melakukan lockdown dan social distancing. Spanyol adalah salah satu negara dengan jumlah kasus positif dan meninggal dunia tertinggi akibat COVID. Kebijakan diambil pada akhir Februari tahun 2020, jumlah kasus positif COVID terus meningkat. Selain itu, warga Spanyol masih saja ada yang abai dengan peraturan yang telah dibuat pemerintah. Ketika berita resmi dari pemerintah terus mengabarkan peningkatan jumlah kasus COVID dan meninggal dunia, masyarakat mulai sadar dan paham bahwa mereka perlu mengatasi aktivitas sosial mereka dengan cara membatasinya untuk sementara waktu. Dan contoh kedua yaitu pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Sama seperti lockdown dan social distancing di Spanyol, pemerintah Indonesia telah membuat berbagai istilah penanganan COVID-19. Terhitung sejak April 2020, pemerintah sudah bolak-balik menggunakan setidaknya 7 istilah yang berbeda untuk mengurangi dan membatasi kebebasan berkumpul di luar rumah, bertujuan dengan mengurangi tingkat positif COVID yang dapat menyebabkan kematian. Dan contoh terakhir yaitu pelarangan unjuk rasa atau demonstrasi oleh Polri selama pandemi. Kasus ini menyinggung hak menyampaikan pendapat di muka umum yang dapat dikurangi dan dibatasi karena mengkhawatirkan akan menimbulkan klaster baru terhadap unjuk rasa tersebut. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang non-derogable right. Next slide.
Non-derogable right adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Hak-hak yang termasuk dalam non-derogable right menurut pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama, hak untuk hidup. Yang kedua, hak untuk tidak disiksa. Yang ketiga, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani. Yang keempat, hak beragama. Yang kelima, hak untuk tidak diperbudak. Yang keenam, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Yang ketujuh, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak untuk hidup adalah suatu prinsip moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa seseorang manusia memiliki hak untuk hidup dan tidak seharusnya dibunuh oleh manusia lainnya. Dasar hukum dari hak untuk hidup yaitu pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Contoh dari hak untuk hidup adalah setiap manusia berhak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, bersih, dan berhak memperoleh rasa aman, damai, tentram, dan sejahtera lahir dan batin. Yang kedua, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan dan tulisan, serta sikap-sikap lain secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh dari hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani sendiri adalah menyampaikan aspirasi kepada kepala daerah berkaitan dengan suatu kebijakan pada daerah tersebut. Next slide. Contoh kasus yang saya ambil adalah lockdown China pada Maret 2022. Pemerintah kota Shanghai, China pada Minggu malam mengumumkan karantina wilayah atau lockdown terbesar sejak pandemi untuk mencegah penyebaran COVID-19 sebab terjadi lagi kenaikan kasus COVID-19 pada kota tersebut. Kita ambil contoh yang dikaitkan dari kasus ini adalah hak untuk hidup, di mana hak ini tidak bisa dikurangi dalam hal apapun. Seperti yang saya sudah paparkan sebelumnya, bahwa setiap manusia berhak mendapatkan lingkungan yang sehat, bersih, dan berhak memperoleh rasa aman. Jadi, pada kasus ini, pemerintah Shanghai wajib menyediakan daerah yang aman, bersih untuk tempat selama lockdown, peralatan, juga obat-obatan, serta memberikan rasa aman terhadap penduduk. Dan fasilitas yang diberikan tersebut tidak boleh dikurangi dalam pemenuhannya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Surya. Baiklah, terima kasih. Saya akan membacakan contoh non-derogable. Hak beragama adalah hak bagi setiap warga untuk bebas memilih dan menganut agama atau kepercayaan sesuai apa yang mereka yakini. Dasar hukum yang menjamin hak kebebasan beragama terdapat dalam pasal 29 ayat 2 UUD NRI 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Contoh, bebas memeluk agama yang diyakini tanpa paksaan dan diatur bebas melakukan perayaan agama tanpa diganggu. Hak untuk tidak diperbudak adalah hak sebagai manusia pribadi yang berhak memperoleh perlakuan serta mendapat perlindungan yang sah dengan martabat kemanusiaannya. Dasar hukum dari larangan perbudakan ini terdapat dalam pasal UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi, tidak seseorang pun boleh diperbudak atau diperhamba. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa dilarang. Contoh kasus, pemerintah larang sholat tarawih di masjid dan musola zona merah dan oranye pada April 2021. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Agama resmi melarang sholat tarawih di masjid dan musola di bulan Ramadan, mengutip surat edaran yang ditandatangani oleh Menak Yakut sebab terjadinya PPKM. Kita ambil contoh dari kasus ini adalah hak untuk beragama. Seperti yang saya jelaskan,
pada poin contoh bebas melakukan perayaan agama tanpa diganggu. Jadi pada kasus ini pemerintah tidak berhak melarang sepenuhnya tidak boleh beribadah di masjid musola karena terdapat hak untuk beragama di mana umat muslim berhak melaksanakan ibadah secara lancar sesuai syariat dan tanpa diganggu, apalagi dengan adanya aturan tersebut, sebab hak beragama ini juga termasuk hak yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 10. Saya selaku ketua kelompok dan moderator pada presentasi kali ini mewakili kelompok 10 ingin meminta maaf terkhusus pada Bapak Dr. Jalil Levy JSM Hum dan juga para audiens jika dalam presentasi kami ini mengalami banyak kekurangan dan juga kesalahan seperti kesalahan jaringan, salah kata, salah sikap, salah tindakan. Kami minta maaf sebesar-besarnya. Dan tak lupa juga kami berterima kasih terusnya juga kepada Bapak Dr. Jalil Levy JSM Hum karena telah memberikan kami kesempatan untuk bisa presentasi, dan juga saya berterima kasih kepada semua anggota kelompok 10 yang sudah berkontribusi penuh dalam pembuatan presentasi PPT ini dan juga pembuatan video, dan juga saya berterima kasih buat segala audiens yang telah melihat dan mendengar dan telah menyimak sampai akhir hasil presentasi kami ini. Namun sebelum itu, izinkan saya mengambil satu kata motivasi dari seorang filsuf terkenal di Britania Raya, yaitu "The good life is one inspired by love and guided by knowledge", yang dimana hidup yang baik itu diinspirasi oleh cinta dan dituntun oleh pengetahuan. Jadi, marilah kita semua yang ada di sini, yang melihat ini, marilah kita semua tidak jemu-jemu untuk mencapai pengetahuan yang sebaik-banyaknya. Akhir kata, saya dan juga kelompok 10 ingin pamit undur diri dan berterima kasih buat semua perhatiannya. Salam sehat dan terima kasih.